Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 976 Lukisan Palsu. Saat kalimat itu terlontar, suasana menjadi sangat hening. Semua orang tertegun sejenak dan menatap Thomaskin dengan sedikit terkejut. Lukisan palsu. Raut wajah Ashton Su tiba-tiba berubah dan wajahnya penuh amarah. Ilancang, kamu berani mengatakan bahwa ini adalah lukisan palsu. Apakah kamu memiliki bukti? Kamu itu siapa sampai berani mengatakan bahwa lukisanku adalah lukisan palsu? Apakah kamu tahu apa pekerjaanku? Dasar bajingan, apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Melihat tampangmu yang seperti sampah, beraninya kamu berbicara di depanku. Begitu Ashton Su selesai bicara, orang-orang mulai berbicara. Benar, keluarga Su memulai bisnisnya dari barang antik dan mengkhususkan diri dalam bisnis barang antik. Aku bisa mentolerir jika kamu mengatakan bahwa barang antik yang dibeli oleh orang lain adalah palsu, tetapi kamu mengatakan bahwa yang dibeli oleh Tuan Muda Su adalah barang palsu, kamu telah kelewatan. Keluarga Su memulai bisnisnya dengan barang antik dan sekarang menjadi pedagang barang antik terkenal di seluruh provinsi. Ashton Su dibesarkan di lingkungan ini sejak dia masih kecil. Meskipun dia masih muda, tetapi dia jelas dianggap setengah dari orang yang pandai menilai. Barang antik apapun pada dasarnya dapat dinilai apakah itu asli atau tidak dengan sekilas. Jadi, jika kamu mengatakan bahwa seseorang memberikan barang antik palsu, mungkin dia telah tertipu oleh orang lain, ini adalah kesalahan teknis. Tetapi kalau barang antik yang diberikan oleh Ashton Su itu palsu, maka itu pasti disengaja dan ini adalah sikap yang buruk. Di jamuan ulang tahun Tuan Besar Fu, sengaja memberikan barang antik palsu, bukankah ini sama dengan dia tidak memberi wajah kepadanya? Jadi ketika Thomaskin berkata demikian, raut wajah Ashton Su seketika menjadi tidak terlihat senang. Bahkan Tuan Besar Fu juga sedikit tidak senang. Hei kamu, jangan bicara omong kosong. Tuan Muda Su bisa datang adalah sebuah kehormatan bagi kami. Dengan status dan kekayaan Tuan Muda Su, bagaimana bisa kamu mengatakan bahwa Tuan Muda Su memberikan barang palsu? Cepat minta maaf pada Tuan Muda Su. Seli Fu juga mengerutkan keningnya dan berkata, betul, Tuan Muda Su berasal dari keluarga bisnis barang antik dan dia tahu betul tentang barang antik. Apakah ini merupakan giliranmu untuk mengatakannya? Kamu harus meminta maaf kepada Tuan Muda Su. Kamu telah mengatakan sesuatu yang salah, kamu yang harus menanggung konsekuensinya. Orang yang lain juga setuju. Betul, kamu seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu pada acara yang begitu besar. Bukankah kamu sedang menghina Tuan Muda Su? Cepat minta maaf pada Tuan Muda Su, jangan membuat keluarga Fu kehilangan muka. Cepat minta maaf dan jangan tunda waktu semua orang. Sekelompok orang memaksa Thomaskin untuk meminta maaf dan masing-masing dari mereka memiliki raut wajah seperti sedang mengajari seseorang. Mereka tampak sangat menggelikan. Ashton Su mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menganggap dirinya sangat hebat dan dia memandang Thomaskin seperti naga yang sedang menatap semut. Ashton Su mencibir, menunggu untuk melihat Thomaskin dipermalukan. Thomaskin menganggap hal ini sangat konyol. Tadi dia mengataiku sampah, menyebutku bajingan, tetapi tidak ada orang yang membelaku. Aku hanya mengatakan bahwa lukisannya palsu, tetapi aku harus minta maaf. Kalian orang dari keluarga Fu benar-benar hanya memandang kekayaan seseorang. Kata-kata Thomaskin membuat wajah semua orang sedikit berubah. Kamu iancang. Thomaskin secara terbuka menghina mereka. Menurut pandangan mereka, Thomaskin hanyalah seorang tuan muda yang sudah tidak berjaya lagi dan dia berani berbicara dengan mereka seperti ini. Bukankah dia sedang mencari mati? Wajah Len Fu sedikit berubah. Dia dengan cepat maju untuk meluruskan masalah ini. Haha, kalian semua jangan terlalu bersemangat. Hari ini adalah hari yang baik.
jadi mari kita rayakan ulang tahun Tuan Besar terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, Len Fu adalah seorang kepala keluarga dan kata-katanya masih terdengar sangat kuat. Semua orang tidak berani mengatakan apapun setelah dia berbicara. Tetapi Ashton Su mendengus dan berkata, "Aku tidak akan mempermasalahkan hal-hal lain, tetapi untuk barang antik, aku harus mengetahuinya dengan jelas. Bukankah kamu mengatakan bahwa lukisanku palsu? Ayo, beritahu padaku kenapa itu bisa palsu, aku ingin mengetahuinya. Jika kamu tidak bisa memberitahuku hari ini, maka kamu harus bersujud padaku dan meminta maaf." Ashton Su memiliki raut wajah yang dingin. Jika Thomas Qin benar-benar bersujud kepadanya dan meminta maaf, lalu apakah dia masih memiliki wajah untuk masuk ke dalam keluarga Fu dan menjadi suami dari Sei Fu? Len Fu merasa sedikit canggung. Ashton Su adalah guru apresiasi. Dia telah berada di lingkaran barang antik sejak dia masih kecil. Penglihatannya jelas lebih baik dari yang lain. Bahkan jika barang antik yang diberikan oleh Ashton Su benar-benar palsu, mustahil bagi Thomas Qin untuk dapat melihatnya dengan jelas hanya menggunakan matanya. Thomas Qin tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata, "Apakah Tuan Besar Fu tidak bisa melihat bahwa lukisan ini adalah palsu?" Tuan Besar Fu mengerutkan keningnya, kembali melihatnya dengan teliti, menyentuhnya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa melihatnya, ini benar-benar adalah autentik Tang Yin, tidak terlihat seperti palsu." Tuan Besar Fu juga telah berada dalam dunia barang antik selama bertahun-tahun, barang yang tidak bisa dia lihat keasliannya, pasti bukan barang asli. Thomas Qin mencibir, berjalan ke depan Ashton Su, melihat lukisan itu, mengulurkan dua jari dan menggosoknya dengan lembut, lalu melirik ke akar gulungan itu dan mencibir. "Pemeliharaan lukisan ini bagus juga." Setelah berbicara, Thomas Qin merobeknya dengan keras. Terdengar suara robekan yang keras, lukisan itu langsung dirobek dari akarnya oleh Thomas Qin. Wajah semua orang berubah drastis. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila?" Mata Ashton Su membelalak dan wajahnya penuh dengan amarah. "Kamu lancang. Beraninya kamu merusak lukisanku. Apakah kamu bisa menggantinya?" Ashton Fu juga berdiri dengan marah, mengepalkan tinjunya, dia terlihat sangat marah. "Thomas Qin, kamu. Amarah Tuan Besar Fu sangat tinggi sampai tidak bisa berbicara, lukisan sebagus ini telah dirobek olehnya. Dia benar-benar orang yang tidak bisa menyayangi barang." Semua orang memelototinya, mereka sangat ingin melangkah maju dan menamparkan wajah Thomas Qin. Sei Fu merasa sangat malu, dia benar-benar sedang mencari masalah di dalam acara ini. Sei Fu hendak memarahinya, tetapi Thomas Qin berlutut dan menarik garis tipis dari dalam gulungan itu. Garis tipis ini berasal dari gulir lukisannya. Thomas Qin mengeluarkan benang tipis ini dan menunjukkannya di depan semua orang, tersenyum. "Benang nilon. Seingatku, benang nilon ditemukan pada tahun 1928. Tidak disangka pada masa Tang Bohu, seorang pelukis di masa dinasti Ming hidup, sudah ada benang nilon." Ketika suara Thomas Qin terdengar, semua orang tercengang. Ini adalah bukti yang kuat. Benang nilonnya sampai sudah keluar, bagaimana mungkin lukisan ini masih termasuk barang antik? Pengerjaan lukisan secara keseluruhan cukup bagus, bahkan dalam barang palsu, sudah pasti ini merupakan produk high-end. Ini adalah karya yang diawasi secara langsung oleh Ashton Su sendiri. Menurutnya barang palsu semacam ini hampir bisa dipalsukan. Bahkan para ahli barang antik pun tidak dapat membedakannya dengan mudah, kecuali kamu membongkar lukisan untuk melihat struktur internalnya. Tetapi lukisan terkenal seperti itu, sebelum keasliannya dikonfirmasi, siapa yang berani merobeknya? Tanpa diduga, Thomas Qin langsung mengetahui bahwa lukisan ini palsu. Sebenarnya siapa anak ini? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, dia pasti terkenal di kalangan pengoleksi barang antik. Pion tanpa nama ini malah dapat mengetahui masalah ini dalam waktu yang tepat.
Benang nilon di tangan Thomas Kin tampak sangat mempesona dan ekspresi Ashton Su terlihat sangat canggung. Ekspresi Tuan Besar Fu saat ini juga kurang bagus. Pada dasarnya dia menyukai barang antik. Semakin orang menyukai barang antik, semakin orang itu membenci barang palsu. Dan Ashton Su ini baru saja mengiriminya barang palsu pada hari ulang tahunnya yang ke-70, yang benar-benar menamparkan wajahnya. Jika dia menerima benda ini, dia pasti akan menaruhnya di rumah seolah-olah dia telah memperoleh harta karun. Jika setelah beberapa tahun kemudian masalah ini terbongkar, maka benar-benar tidak ada tempat untuk menyelamatkan wajah Tuan Besar Fu ini. Ashton Su tersenyum canggung. Hehe, tidak kusangka ini adalah barang palsu, aku juga tidak mengetahui hal ini, aku masih lebih muda dari ayahku, sampai tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Saudara Qin ini ternyata memiliki penglihatan yang sangat bagus, Tuan Besar Fu, aku akan mengambil kembali lukisan ini terlebih dahulu. Aku akan memberikan lukisan yang asli pada Anda tidak perlu khawatir. Tidak ada orang yang percaya dengan ucapan Ashton Su Yagi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.